Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Apakah penilaian itu sama dengan assessment? Jadi kalau boleh dirumuskan atau disimpulkan mulai kemarin hingga sekarang, penilaian yang dikatakan sebagai assessment itu adalah suatu proses yang dilakukan dalam menafsirkan berbagai informasi. Berbagai informasi artinya Anda memperoleh informasi itu dengan berbagai teknik penilaian yang dilakukan secara sistematis, terencana. Maka ada yang namanya perencanaan assessment, berkala, berkelanjutan, dan menyeluruh. Mulai dari proses, hasil, dari pertumbuhan serta perkembangan yang dicapai oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran, dan kemudian diinterpretasikan informasi tersebut untuk membuat keputusan. Itu adalah penilaian atau assessment yang ada di dalam dunia pendidikan. Jadi harus memenuhi beberapa persyaratan tadi ya. Ada kata menarik di sini yaitu interpretasi untuk membuat keputusan. Maka tidak salah jika banyak orang yang menyimpulkan bahwa assessment itu sama dengan evaluasi. Ya, silakan ditulis di kolom chat, sama nggak assessment itu dan evaluasi? Sama atau tidak menurut Anda? Simpel aja, sama atau tidak? Sama, Mas Eko? Tidak? Oke, Mas Eko menarik. Bagian dari assessment, evaluasi bagian dari assessment, jadi tidak sama. Oke, tidak ada yang sama, bagus. Seru ini kalau punya opini yang berbeda-beda itu ya. Boleh, tidak ada yang mau saya benarkan atau tidak ada yang mau saya salahkan. Kita coba lihat dari perspektif yang berbeda. Memang keduanya seringkali disamakan karena keduanya memang sama-sama digunakan dalam pengambilan keputusan. Namun ada bedanya mereka. Jadi walaupun ada kesamaan, assessment dan evaluasi ini ada perbedaan. Di sini saya mengutip dari Maria Baer gitu, 2005 tentang Overview of Assessment. Beliau ini merumuskan beberapa hal yang membedakan antara assessment dan evaluasi. Yang pertama adalah fokusnya. Siapa yang membutuhkan assessment? Atau siapa yang membutuhkan evaluasi? Di bahasan kita kemarin, yang membutuhkan assessment itu siswa. Bagaimana cara kita memberikan pertanyaan, bantuan, berupa kuis, itu akan sangat dibutuhkan oleh siswa dalam hal menyadari bahwa proses pembelajarannya, oh ternyata saya salah konsepnya di sini. Oh ternyata saya gini, ternyata saya kurang seperti ini. Maka assessment ini lebih diperlukan oleh siswa. Sedangkan evaluasi ini lebih dibutuhkan oleh Anda sebagai seorang guru. Bagaimana ya pembelajaran saya? Itu saya butuh melakukan evaluasi. Dan pemangku kebijakan misalnya, asesor, evaluator, pejabat lah istilahnya. Nah, itu lebih membutuhkan yang namanya evaluasi. Dan dari segi kontennya, itu waktu dan tujuannya. Kalau assessment itu lebih ke arah formatif, berlangsung terus-menerus. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, nanti Anda kenal namanya assessment formatif. Mata kuliah baru itu, Mas Samsul sudah pernah kemarin katakan. Assessment formatif. Nanti akan dibahas di mata kuliah semester yang akan datang. Dan ada juga sumatif. Arahnya lebih ke evaluasi. Biasanya tes sumatif ya yang Anda kenal, ya sama, itu bagian dari evaluasi. Ketika suatu proses pembelajaran sudah terlaksana secara menyeluruh, semua sudah terlaksana, maka akan dilakukan assessment sumatif. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas. Dan orientasi atau fokus pengukurannya. Yang pertama, assessment itu berfokus pada proses. Bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Sedangkan evaluasi itu lebih pada produk. Ketika Anda sudah mengikuti dengan penuh siswanya,
apa yang mereka bisa, bagaimana pemahamannya, temuannya. Dari asesmen itu ada temuan. Yang pertama ada yang namanya tes diagnostik untuk mendiagnosis apa yang terjadi pada siswa, diagnostik. Kemudian ada juga kalau evaluasi itu temuannya akan digunakan sebagai pertimbangan, menentukan nilai di raport, kenaikan kelas, anak ini tuntas atau tidak, itu evaluasi. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan objek, yaitu siswa. Yang pertama adalah kooperatif, sedangkan yang evaluasi ini lebih ke arah kompetitif. Kita menentukan siapa yang ranking 1, siapa yang lebih unggul, lebih pintar, itu dengan evaluasi. Jika kita lihat secara lebih luas gitu ya, kegiatannya itu posisinya akan seperti ini. Semuanya berawal dari pengukuran, kemudian dilakukan assessment selama proses. Pada akhir itu akan dilakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi itu dilaporkan atau berupa pelaporan, baik itu artikel maupun dokumen yang guru persiapkan. Jadi evaluasi itu tadi Mas Andrea kalau nggak salah ya, evaluasi adalah bagian dari assessment. Kebalik Mas, assessment itu adalah bagian dari evaluasi. Evaluasi itu lebih luas daripada assessment. Seperti itu ya, yang perlu kita simpulkan. Sejauh ini ada pengukuran, assessment, evaluasi, dan pelaporan. Ini adalah satu urutan yang akan dilakukan oleh guru di samping assessment. Jadi apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan assessment? Silakan Anda sebutkan satu saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan assessment. Dari apa yang Anda pahami tadi, dari yang kita bahas mulai kemarin, apa sih yang perlu diperhatikan dari assessment, dari pelaksanaannya? Silakan. Tujuan, oke. Harus ada tujuannya, Pak. Pedomannya yang objektif, boleh. Kriteria penilaiannya, boleh. Apalagi instrumennya, keseluruhan materi, jadi materinya sudah tersampaikan, kemudian baru dilaksanakan assessment. Oke. Ada lagi? Peningkatan kualitas pembelajaran, dampaknya ya maksudnya ya. Dampak dari assessment itu nanti harapannya ada peningkatan dari kualitas. Sekarang kita akan coba lihat sebenarnya apa yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan assessment. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa ada tujuannya. Jadi harus berorientasi pada kompetensi atau tujuan tadi. Dan harus menyeluruh. Artinya harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak boleh hanya kognitifnya saja. Tes tok mengukur pengetahuannya saja, tidak boleh. Tapi ada 3 ranah, yaitu afektif, psikomotor, dan kognitif. Harus berimbang dan menyeluruh. Kalau misalkan dilaksanakan hanya berfokus pada kognitifnya saja, nanti akan meredius atau mengurangi makna dari tujuan dari pembelajaran tadi. Oh, Pak Andrea ini tujuannya ngajar cuma biar saya pinter tok. Pengetahuannya tok ini yang dinilai. Tes. Nggak pernah diajak praktikum. Oh, ternyata Pak Samsul Huda ini suka kalau saya itu pinter otak-atik alat gitu. Wah, itu project misalkan. Buat sesuatu, senengannya kayak project. Harus berimbang sesuai dengan tujuan. Dan di sini ada istilah valid. Ya. Ini artinya tidak bias atau informasinya akurat. Nanti kita akan lihat contohnya. Reliable, waduh apalagi ini. Reliable itu kalau bahasa yang mudah dipahami konsisten ya, konsisten.
Nanti kita akan bahas tentang valid dan reliable. Dan adil dan terbuka. Harus adil, semua siswa sama. Jangan yang ganteng-ganteng yang dapat adil. Dan terbuka. Kalau siswanya tanya, Pak, ini kok saya dapat 80 ini dari mana, Pak? Itu ya dijawab. Jangan wis pokoknya ngono, nggak boleh. Ya, sama mahasiswa. Itu kan ada pekan untuk protes. Pak, saya kok dapat C+. Ya dosen karena harus terbuka ya disampaikan. Oh ini kamu ngumpulkan tugas lupa nama temennya nggak dihapus, nah itu sampaikan. Oh ini kamu ngerjakan review tapi ternyata tidak ada daftar pustakanya, nah itu disampaikan terbuka. Nggak boleh sensitif. Oh kamu nggak percaya nilai saya, ya wes nilai MDW. Nggak boleh. Ya, harus terbuka. Kemudian yang mendidik, dalam artian pendidik itu ya kalau mereka sudah mampu, sudah dapat nilai yang benar, nilai 100, ya diapresiasi. Diumumkan, wah ini yang kemarin dapat nilai 100, Mbak Yohana, wah itu seneng kan, wah merasa ada penghargaan. Ya yang enggak, yang belum menguasai bagaimana? Ya disemangati, bukan dijatuhkan. Ya, jadi nanti misalkan ada yang belum selesai ya, ada yang belum mencapai KKM ya kita belajar lagi. Mas Ridho ini nggak usah disebutkan namanya, cukup nanti dia secara pribadi misalkan belum habis ujian ternyata nilainya jelek, wah itu saya masih harus banyak belajar. Lah itu yang diharapkan dari assessment. Dan berkesinambungan, artinya ya continue ya, terencana terus menerus, tidak hanya di tengah atau di akhir, karena itu pasti banyak faktor yang bermakna, menggambarkan perilaku yang sesungguhnya. Jadi bagaimana assessment yang dirancang itu ya benar-benar ada maknanya. Caranya bagaimana? Ya harus lebih dari satu teknik untuk menggambarkan kemampuan siswa yang sebenar-benarnya. Itu bermakna. Mengapa ini harus diperhatikan? Ya agar tujuannya tercapai. Tujuan dari assessment itu tercapai. Harus seperti ini. Bicara tentang tadi ya, yang tadi valid dan reliable, saya bisa gambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah tujuan dari assessment. Ya, ini kalau suka main dart gitu ya, yang tengah itu tujuannya, maka assessment itu saya ingin mengukur ini loh, pas di tengah. Ketika suatu assessmentnya itu dikatakan valid dan reliable, itu ketika hasilnya seperti ini, pas semuanya di tengah. Semuanya terarah ke sana dan semuanya ke sana. Ya. Akan berbeda jika hanya reliable. Dia tidak mampu mencapai tujuan. Saya mengukur ini loh, ternyata hasilnya ini. Tapi masih reliable. Tidak valid ya. Mau mengukur apa, hasilnya kemana. Tapi satu kelas hasilnya sama di sini. Itu namanya reliable, handal. Reliable itu handal. Ketika dikerjakan si A, ya hasilnya sama, si B sama, si C sama. Sedangkan bagaimana yang tidak valid dan tidak reliable? Oh, ya nyebar, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ya, tujuannya nggak kena, hasilnya beda-beda. Itu namanya tidak valid dan tidak reliable. Dari data itu semoga bisa nanti mewakili tentang valid dan reliable. Tadi sudah disampaikan bahwa harus diperhatikan beberapa hal tadi itu harus diperhatikan agar tujuan dari assessment itu tercapai. Apa saja tujuan dari assessment? Silakan dituliskan di kolom chat ya. Coba satu saja tujuan dari assessment masing-masing apa?